Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, di antara tujuan kita berkeluarga, tujuan kita berumah tangga adalah bagaimana mengantarkan keluarga kita, mengajak mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka dari api neraka. Allah taala berfirman dalam sebuah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Jadi di antara tujuan kita berkeluarga adalah bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita, istri, semua keluarga kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal-hal yang penting sehingga anak-anak kita ini dan keluarga kita memudahkan mereka untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita Al-Qur'an. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Allimu auladakum al-Quran, fa innahu awwalu ma yanbaghi an yuta'allam min ilmillahi huwa." Kata Rasulullah, yang artinya, ajarkanlah anak-anak kalian Al-Quran, karena sesungguhnya sesuatu yang pantas untuk dipelajari atau pertama kali yang dipelajari dari ilmu Allah adalah Al-Quran. Jadi ini sebagai bekalan, ya, bekal utama anak-anak kita, ya, supaya mereka bisa mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan tentang anaknya yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Jadi si laki-laki ini mengadukan kepada Umar. Maka Umar bin Khattab memerintahkan untuk mendatangkan anaknya, dihadirkan di tempat. Maka ketika bapaknya atau orang tuanya dan anaknya di hadapan Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada anaknya, menjelaskan bahwa kamu menyakiti atau tidak berbakti kepada orang tua. Maka si anak ini bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar bin Khattab, apakah hak-hak anak terhadap orang tuanya? Ya. Atau apakah hak anak atas orang tuanya?" Jadi anak-anak juga memiliki hak, gitu ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, yang pertama, ayyan taqiya ummahu wa yuhsinu ismahu, ya. Kemudian yang ketiga, ayyu'allimuhul kitab, kata Umar bin Khattab. 3 hal. Yang pertama adalah memilihkan calon ibunya. Yang kedua, memperbaiki namanya, memberikan nama yang bagus. Kemudian mengajarkannya Al-Quran, kata Umar bin Khattab seperti itu. Maka si anak ini mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar bin Khattab, ayah saya atau bapak saya satu pun tidak ada yang diberikannya kepadaku. Bapak saya memilihkan ibu saya, ibu dari Majusi, ya, agamanya bukan agama Islam. Kemudian memberikan nama saya nama yang tidak baik. Kalau tidak salah namanya Ja'lan atau Ja'lan, gitu ya. Ja'lan gitu namanya. Nama yang kurang baik. Kemudian ayah saya juga tidak pernah mengajarkan Al-Quran, ya." Maka ketika Umar bin Khattab mendengarkan ucapan anaknya tadi, gitu ya, keterangan anaknya tadi, Umar bin Khattab menoleh kepada bapaknya. Umar bin Khattab mengatakan, "Kamu tadi datang kepada saya untuk mengadukan tentang anak kamu yang tidak berbakti kepada orang tua, ya. Tapi sesungguhnya kamu sendiri yang tidak mengajarkan kepada anak kamu." Jadi terbalik, gitu ya. Istilah dalam bahasa Arab ada uququl walidain, tapi di sini bukan uququl walidain, ya.
Hukukul walid ala walidain. Jadi justru orang tuanya yang tidak berbakti atau orang tuanya tidak mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, jadi mengajarkan Al-Quran buat anak-anak kita bagian dari kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang mana insya Allah ketika anak-anak kita ini mereka mencintai Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, agar akan mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini ya, zaman yang serba modern, zaman yang serba ada ya, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Kita pun sebagai orang tua sulit untuk mengawasi mereka setiap hari, dan insya Allah dengan mereka hafal Al-Quran, mereka akan dijaga oleh Al-Quran. Sahabat Al-Haq sekalian, ada beberapa hal yang insya Allah ini akan membantu bagaimana anak-anak kita ini cinta terhadap Al-Quran ya. Di antaranya adalah yang pertama, dari awal, dari sejak janin anak-anak kita di dalam perut istri kita ya, kita bacakan Al-Quran, atau istri kita sendiri yang selalu membaca Al-Quran ya. Janin dalam perut ibu ya, sekitar umur 42 hari ke atas ya, itu sudah bisa mulai mendengar sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Jadi umur 42 hari ya ke atas itu sudah terbentuk pendengarannya dan mereka sudah bisa mendengar. Maka didengarkan anak-anak kita yang masih dalam perut ibu ya, masih janin, Al-Quran. Insya Allah kalau mereka sudah terbiasa mendengar Al-Quran dari janin ya, nanti juga lahir, ketika menyusui ya, ketika mulai agak dewasa itu ya, umur 1 tahun 2 tahun ya, terus diperdengarkan Al-Quran ya, ini akan anak kita akan terbiasa dengan Al-Quran sehingga mereka akan mencintai Al-Quran. Yang kedua, bagaimana anak kita agar mereka cinta Al-Quran, agar mereka menjadi sahabat Al-Quran. Kita sebagai orang tua harus memberikan qudwah, memberikan contoh ya. Sebagaimana tadi yang seorang laki-laki yang mengadu kepada Umar gitu ya. Ternyata bukan anaknya yang salah, bukan anaknya yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tetapi orang tuanya sendiri yang tidak mengajarkan kepada anaknya, tidak memberikan contoh, tidak memberikan uswatun hasanah terhadap anaknya ya. Jadi kalau anak kita ingin menjadi anak yang cinta Al-Quran, maka harus didahului dari orang tuanya. Orang tuanya dulu cinta Al-Quran, orang tuanya dulu membaca Al-Quran di depannya, di depan anak-anaknya, maka anak-anaknya pun akan mengikuti orang tuanya. Kemudian berikutnya, bagaimana supaya anak kita cinta menjadi sahabat Al-Quran? Kita memberikan hadiah anak-anak kita berupa Al-Quran ya. Diberikan hadiah, suruh milih sendiri, bawa ke toko misalnya, toko Al-Quran, suruh milih sendiri Al-Quran mana yang disukai gitu ya. Nah, insya Allah itu hanya wasilah gitu ya, supaya anak kita cinta Al-Quran. Kemudian bagaimana anak kita agar bisa bersahabat, bisa senang dengan Al-Quran? Ketika kita bepergian ya, kita mengingatkan anak-anak kita, jadikan Al-Quran salah satu teman anak-anak kita yang jangan sampai ketinggalan. Ya mungkin kita juga mungkin mengingatkan anak kita membawa mainannya ya, boneka atau lain sebagainya. Jadi Al-Quran juga jangan lupa, anak-anak Al-Quran juga dibawa gitu ya. Siapa tahu nanti ada kesempatan waktu kosong kita sempatkan untuk membaca Al-Quran atau murajaah bersama gitu ya. Kemudian di antara sesuatu juga yang membantu anak kita agar mereka suka dengan Al-Quran, sekali-sekali kita rekam anak kita, suaranya direkam gitu ya. Suara dan gambar ya, video berupa video begitu, direkam anak-anak kita ya. Kemudian nanti diperlihatkan, bila perlu dibuat di-share gitu ya. Karena anak-anak itu suka sekali kalau disanjung, dipuji, apalagi yang memuji orang lain gitu ya. Dia akan ada kebanggaan sendiri. Ini akan memotivasi dia menjadi suka cinta dengan Al-Quran gitu. Kemudian berikutnya adalah kita mencari bi'ah atau lingkungan ya, yang lingkungan tersebut memang tempatnya komunitas Al-Quran gitu ya.
carikan lingkungan yang banyak Al-Qur'annya, tempat belajar juga yang banyak Al-Qur'annya begitu ya. Sehingga mau tidak mau nanti anak kita terbawa, termotivasi untuk ikut juga gitu ya, membaca Al-Qur'an, ikut juga suka Al-Qur'an. Jadi sudah seakan-akan Al-Qur'an itu sudah menjadi kebiasaannya, menjadi tradisinya gitu ya. Pokoknya Al-Qur'an, jadi Al-Qur'an harus didahulukan, Al-Qur'an harus diutamakan. Itu mungkin diantara sesuatu agar anak-anak kita cinta dan menjadi sahabat Al-Qur'an, sehingga ketika anak-anak kita cinta dengan Al-Qur'an, menjadi sahabat Al-Qur'an, ini akan mengantarkan anak-anak kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita belajar Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan mengajarkan segala sesuatu ya, sebagaimana sebagian ulama mengatakan seperti itu. Itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.